juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, biar tambah semangat, biar tambah siap memuji nama Tuhan, Cici punya yel-yel. Nah jadi kalau Cici bilang Laskar Kristus semangat, semangat. Gimana? Pada bisa ya? Pada bisa dong, gampang banget kan? Kita coba yuk. Laskar Kristus semangat, semangat. Yeay. Gimana? Udah pada semangat? Udah pada siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah Bu Dewi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kami anak-anak-Mu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Selamat pagi anak-anak, selamat kembali kita bertemu di ibadah online sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu sehat dan penuh sukacita. Nah anak-anak, waktu minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di tengah jalan mereka kehausan dan kelaparan, sehingga Tuhan memberikan roti dari surga, yaitu berupa roti mana. Nah, kita akan melanjutkan ya cerita kita pada minggu pagi hari ini. Anak-anak, pada waktu itu dari padang gurun Sin menuju Rafidim, bangsa Israel berjalan sangat jauh sehingga harus beristirahat di Rafidim, singgah dulu di Rafidim, mendirikan kemah untuk beristirahat. Nah, pada waktu itu bangsa Israel kehausan anak-anak, sehingga bangsa Israel itu marah-marah sama Musa. "Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah kamu mau membuat kami mati? Membuat anak-anak kami mati? Membuat ternak kami mati?" Lalu Musa bertanya lagi sama Tuhan, "Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Bangsa ini sudah marah-marah." Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, jangan takut. Tetap kamu harus berdiri di depan mereka. Bawalah di antara mereka tua-tua Israel, dan bawalah juga tongkat yang pada waktu itu kamu gunakan memukul sungai Nil." Nah, anak-anak, Musa taat kepada Tuhan. Tapi bangsa Israelnya bilang gini sama Musa, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengalami seperti ini?" Nah, mulailah bangsa Israel meragukan akan kasih Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan selalu ada di
kepada bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel kepanasan, Tuhan sediakan tiang awan. Pada waktu kedinginan, Tuhan sediakan tiang api. Pada waktu kelaparan, Tuhan memberikan roti mana. Pada waktu kehausan, Tuhan juga tidak tinggal diam, anak-anak. Tuhan akan memberikan pertolongan, ya. Tapi bangsa Israelnya ngomel-ngomel. Adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Mulai dia tidak percaya akan kasih setianya Tuhan. Anak-anak, Musa pergi bersama tua-tua Israel dan membawa juga tongkatnya sehingga untuk memukul gunung batu sehingga akan keluar mata air dan bangsa Israel bisa minum di dalamnya. Nah, anak-anak semua, bagaimana dengan hidup kita? Kadang-kadang kita juga suka marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kami tidak bisa pergi main bersama teman. Kami tidak bisa belajar di sekolah seperti biasa. Kami tidak bisa pergi jalan-jalan sama orang tua. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Nah, anak-anak, kita tidak boleh ya. Kita harus selalu bersyukur apapun yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anak. Maka setiap saat Tuhan ada bersama-sama kita. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan atau datang sama Tuhan, Tuhan ada. Ya, kita membutuhkan pertolongan waktu kita sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan ada. Waktu kita butuh pertolongan, Tuhan ini susah Tuhan, bagaimana? Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Jadi kita tidak boleh meragukan kasih setia Tuhan atau kita tidak percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus selalu yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama kita, menjaga dan melindungi kita. Ya anak-anak ya. Nah anak-anak, ayat hafalannya minggu pagi hari ini ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangi lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah anak-anak, mulai hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kita, menjagai kita, melindungi kita, dan selalu bersama kita ketika kita susah ataupun senang. Yang kedua, kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak boleh ngomel-ngomel, kita tidak boleh menggerutu, ya. Kita harus selalu mengucap syukur. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyenangkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Cici bukan bawain aktivitas ya, tapi hari ini Cici mau kasih kuis buat adik-adik semua di rumah ya. Masih ingat cerita tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nah, saat ini Cici mau tanya buat adik-adik ya, ada 4 kejadian yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh ceritain ya, boleh ditulis, nanti ditulis 4 kejadian apa aja yang menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan ketika perjalanan menuju dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik boleh tulis di kertas jawabannya, terus boleh difoto, hasilnya boleh dikirim ke WA Ciseli ya. Cici tunggu hari Minggu. Sampai minggu depan ya. Oke.